hari ini ada Bapak Reza Andika Pamungkas dari IDX dan juga Bapak Gavin Gumilang dari Blue Chip Ciptadana. Untuk pemberi materi, siapa yang mau duluan? Pak Reza, boleh? Siap, Mas Raden. Ya. Siap. Untuk Bapak Reza, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Raden. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reza. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Mas Gavin. Salam muda dan salam kebajikan serta salam sehat ya Bapak Ibu sekalian untuk kita semua. Selamat bergabung di kelas Sekolah Pasar Modal level 1 yang diselenggarakan oleh PT Ciptadana Sekuritas Asia bersama PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jakarta. Perkenalkan, nama saya Reza Andika Pamungkas. Saya trainer dari Kantor Perwakilan Jakarta PT Bursa Efek Indonesia. Jadi Kantor Perwakilan Jakarta PT Bursa Efek Indonesia ini menjadi supervisi untuk kegiatan edukasi maupun sosialisasi pasar modal yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Gitu. Nah, selama sesi pada pagi hari ini ya, sampai dengan nanti siang ya, itu kita akan belajar lebih banyak tentang dasar pasar modal, jadi pengenalan pasar modal, kenapa kita harus berinvestasi dan sebagainya gitu ya. Nanti di sesi yang selanjutnya akan ada sesi pengenalan aplikasi oleh Mas Gavin ya, serta mungkin Mas Gavin dari tim Ciptadana Blue Chip nanti akan menginformasikan hal-hal lain yang perlu untuk Bapak Ibu sekalian ketahui ya, yang menjadi modal utama pengetahuan untuk memulai berinvestasi di dunia pasar modal. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja saya share screen-nya dulu ya. Ini ya, baik kita langsung mulai ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk berinvestasi, mungkin sebelum-sebelumnya ada yang mungkin ada yang baru pertama kali mau investasi, atau ada juga yang memang sudah memahami bahwa investasi itu menjadi kebutuhan yang penting gitu ya, menjadi suatu hal yang penting ya, khususnya untuk merencanakan keuangan supaya kita jadi lebih baik di masa depan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau merencanakan keuangan yang lebih baik, mulailah dengan investasi gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa seberapa baik orang tersebut itu merencanakan keuangan yang baik itu adalah dengan investasi apa sih yang sudah dilakukan olehnya gitu ya. Nah, karena pandemi kemarin banyak menyadarkan banyak orang ya bahwa ternyata investasi itu ternyata penting ya, karena ketika menghadapi hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi itu kita bisa menggunakan hal tersebut untuk menjadi untuk kita menanggulangi situasi darurat. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa kita perlu untuk investasi. Ada 3 tujuan utama yang menjadi alasan kenapa kita perlu investasi. Yang pertama, untuk mengalahkan inflasi, Bapak Ibu sekalian. Kita udah tahu nih bahwa terjadi inflasi setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Kita udah tahu, kita udah sadar ya. Tapi kadang-kadang tuh kita suka, walaupun udah tahu ya, tapi kita kadang-kadang suka nggak sadar gitu ya, bahwa ternyata ada inflasi ya, atau kok harga-harga barang yang saya punya gitu itu semakin lama kok semakin mahal ya, terus nilai mata uang kita punya semakin lama semakin tidak berharga. Itu karena ada inflasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita cuma naruh uang aja, kita tabung aja, memang tidak ada risikonya, mungkin hampir tidak ada risikonya, tapi tidak ada juga peluang keuntungannya nih Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kita harus mulai dengan investasi. Investasi itu beda dengan menabung. Kalau nabung itu ya udah kita cuma akumulasi aja, tapi kalau investasi kita membeli aset, yang kalau bisa asetnya itu aset produktif, bukan aset konsumtif ya. Dan yang namanya aset produktif itu berarti nilainya, tujuannya nilainya itu semakin lama semakin meningkat atau semakin naik. Gitu. Walaupun yang namanya aset itu kan bisa naik, bisa juga turun ya. Bisa turun loh Bapak Ibu sekalian. Kayak misalnya gini, kayak rumah deh. Misalnya kata orang-orang rumah atau properti itu semakin lama semakin naik. Bentar dulu gitu ya. Tergantung lokasinya dulu, kalau atau hal-hal yang lain gitu ya, yang mungkin di luar ekspektasi itu bisa aja terjadi
gitu ya. Misalnya beli rumah, ternyata rumahnya itu terkena imbas pencemaran lingkungan, itu kan bisa langsung drop tuh harganya, bahkan mungkin bisa jadi nggak ada harganya, kayak gitu ya. Jadi yang namanya investasi itu pasti ada risikonya ya, pasti ada risikonya. Begitu juga investasi di pasar modal. Makanya kita bisa meningkatkan peluang keuntungan dalam berinvestasi dengan cara apa? Dengan cara mengelola risikonya. Nah, salah satu cara untuk mengelola risikonya itu dengan melakukan yang namanya analisa. Nah, analisa ini penting banget nih, Bapak sekarang. Analisa ini penting karena supaya kita tahu produk investasi yang kita pilih. Gitu, supaya kita bisa tahu produknya apa, karakteristiknya itu seperti apa. Terus kalau kita sudah tahu karakteristiknya seperti apa, terus produk investasi yang kita pilih itu apa gitu ya, diharapkan kita bisa memperkirakan, oh trennya nanti ke depannya itu akan seperti ini, gitu ya. Oh, bagusnya saya ke depannya itu investasinya di bidang ini, gitu ya. Jadi, atau saya bisa menghindari pilihan investasi di bidang yang ini, karena di bidang yang misalnya yang B gitu ya, kita pilih yang A dan kita bisa menghindari yang B karena yang B ini trennya tuh lagi turun gitu ya, oh ke depannya tuh trennya lagi kurang bagus, yang A nih justru yang bagus, kayak gitu. Itu adalah dengan cara kita melakukan yang namanya analisa gitu ya, supaya kita bisa mengelola risikonya. Alasan yang ketiga kenapa kita perlu investasi, ya tadi seperti yang saya udah bilang ya, pandemi banyak menyadarkan orang ya bahwa pentingnya nih memulai investasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang khususnya kalau misalnya menghadapi situasi darurat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menghadapi situasi darurat, kita bisa mengimbal hasil atau menggunakan dana yang sudah kita sisihkan setiap bulannya itu dari hasil investasi yang kita lakukan gitu ya, untuk menanggulangi situasi darurat yang akan kita hadapi gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap nih menghadapi segala situasi yang terjadi di masa depan gitu. Makanya kita perlu untuk mempersiapkan dari sekarang ya, planning. Makanya financial planning itu penting banget gitu. Oke deh, saya mau mulai investasi, terus kira-kira di produk investasi apa ya? Nah, tim riset Bursa Efek Indonesia sudah hitung-hitungan nih dari pasca resesi global tahun 2008 sampai dengan saat ini, kira-kira produk investasi apa sih yang menjanjikan peluang keuntungan yang paling tinggi dengan imbal hasil yang paling tinggi dengan risiko itu yang paling bisa kita kelola gitu ya. Jadi yang risikonya itu kita bisa paling bisa kita kelola gitu ya. Kita bandingkan dengan inflasinya dulu ya. Rata-rata laju inflasi itu 4,51%, walaupun di tahun 2020 dan di 2021 itu terus mengalami penurunan. Tapi seiring dengan pemulihan ekonomi saat ini ya, jadi kan ekonomi sudah pelan-pelan mengarah semakin pulih gitu ya, seiring dengan pandemi yang semakin lama tingkatnya semakin turun gitu ya, tingkat penyebarannya juga semakin turun saat ini. Terus kita harapkan juga segera menjadi endemi, kalau misalnya statusnya berubah menjadi endemi ya, jadi bukan pandemi lagi, itu diharapkan memang roda perekonomian bisa semakin pulih lagi, jadi kembali normal lagi ya, seperti sebelum pandemi, atau bisa jadi mungkin melampaui pertumbuhannya jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Nah, di sisi lain, kalau misalnya ekonomi sudah semakin pulih nih, Bapak Ibu sekalian, kalau ekonomi sudah semakin pulih, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat juga pulih lagi dong. Ketika daya beli masyarakat pulih lagi, maka biasanya akan dipicu dengan kenaikan harga-harga barang, ya, ini memicu terjadinya inflasi karena adanya kenaikan harga barang yang disertai dengan penurunan nilai mata uangnya. Jadi karena harga barang naik sehingga nilai mata uang itu semakin tidak berharga, seperti itu ya, atau nilainya semakin turun, kayak gitu. Nah, rata-rata laju inflasinya itu 4,51%. Terus selanjutnya adalah produk investasi yang pertama yang sudah paling banyak dikenal oleh masyarakat ya. Bagus, sekarang juga udah pada tahu pasti ya, itu emas. Emas produk investasi karena sudah banyak dikenal oleh masyarakat, maka liquid atau mudah untuk diperjualbelikan. Digadaikan bisa, dijual juga bisa gitu ya. Dijual tinggal datangin ke toko-toko emas itu bisa. Mau logam mulia atau yang sudah berbentuk perhiasan, itu acuan harganya biasanya nggak jauh beda ya, karena mengacunya kepada harga dalam negeri ya, yang dikeluarkan oleh Antam.
harga emas Antam tuh berapa, itu mengacu ke situ. Nah, harga emas Antam tuh mengacu kepada harga dunia itu berapa, itu harga dalam negeri tuh mengikutinya. Dan ini berbanding terbalik biasanya. Terhadap apa sih berbanding terbaliknya? Terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Jadi, kalau misalnya ekonomi global tuh lagi memburuk, maka biasanya harga emas akan naik. Kalau ekonomi global lagi membaik, justru harga emas global akan turun. Gitu. Kok bisa seperti itu? Kok bisa berbanding terbalik gitu ya? Nah, ini karena kalau misalnya ekonomi memburuk, maka orang akan cenderung untuk cari aman. Ya. Jadi akan menyimpan uangnya di instrumen investasi yang dianggap paling aman. Makanya orang kan biasanya kan membeli emas karena dianggap yang paling aman. Kayak gitu. Makanya harga emas akan naik. Tapi kalau ekonomi sudah mulai membaik, maka orang akan melepas kepemilikannya di emas dan mencari produk investasi lain yang imbal hasilnya lebih tinggi walaupun risikonya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, makanya harga emas akan turun. Seperti itu. Nah, sebelum Bapak Ibu sekalian membeli emas, sebaiknya memang pertimbangkan juga rentang antara beli dengan jualnya, harga beli dengan harga jualnya ya. Itu biasanya rentangnya antara 80.000 sampai dengan 120.000 per gram. Jadi lumayan banget. Gitu. Jadi benar-benar mungkin untuk jangka panjang banget. Gitu. Terus selanjutnya ada deposito. Untuk deposito, ini produk investasi yang disiapkan oleh perbankan ya, disediakan oleh perbankan, diterbitkan oleh perbankan. Untuk deposito ini karena sudah dijamin sama perbankan itu pasti akan dapat gitu ya. Misalnya dalam 1 tahun itu suku bunganya berapa. Gitu. Itu berarti kita akan dapat gitu ya. Nah, itu makanya risikonya itu rendah. Terus terjangkau ya, kalau apalagi sekarang sudah banyak misalnya produk tabungan yang dibilang imbal hasilnya secara dengan deposito. Itu sebenarnya deposito juga ya, tapi dibuat dengan lebih terjangkau, dengan tenor yang lebih fleksibel dan sebagainya gitu. Ada juga yang tenor sedang kayak tabungan rencana gitu ya, itu yang terjangkau tapi tenornya juga sedang kayak gitu ya. Nah, itu untuk deposito. Sebelum Bapak Ibu sekalian membeli deposito, pertimbangkan juga pajaknya. Pajak bunga deposito berapa? 20% dari total keuntungan kita. Terus selanjutnya adalah produk investasi yang ada di pasar modal ya. Yang tadi dua ini, emas dan deposito di luar pasar modal. Yang ada di pasar modal itu adalah yang pertama obligasi. Obligasi adalah surat utang. Ada 2 jenis obligasi atau 2 jenis surat utang berdasarkan siapa penerbitnya. Kalau yang menerbitkan adalah perusahaan, maka jenisnya adalah obligasi korporasi. Kalau yang menerbitkan adalah pemerintah, maka jenisnya adalah obligasi negara atau surat utang negara. Untuk obligasi korporasi, ini minimum pembelian itu mahal banget. Itu 1 miliar rupiah. Kenapa mahal banget? Karena biasanya diperuntukkan untuk investor institusi. Kalau kita selaku investor retail atau investor individu itu ingin beli, maka kita memakai acuan harga yang ditetapkan untuk investor institusi, yaitu 1 miliar rupiah. Yang lebih terjangkau itu adalah obligasi negara. Untuk obligasi negara minimum pembeliannya itu 1 juta rupiah. Ada seri obligasi negara yang diterbitkan sama pemerintah ya, dengan minimum pembelian 1 juta rupiah ya, yang dibagi berdasarkan tingkat suku bunganya. Jadi kalau misalnya suku bunganya itu floating, ada obligasi retail Indonesia sama sukuk retail Indonesia, atau mengambang ya, menyesuaikan dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh pemerintah dan laju inflasi dalam negeri. Tapi kalau misalnya yang tingkat suku bunganya itu flat dari awal sampai akhir, untuk seri obligasi negara untuk investor retail itu ada saving bond retail sama sukuk tabungan. Itu tingkat bunganya flat. Atau tingkat imbal hasilnya itu flat ya. Untuk sukuk itu kan dia nggak pakai bunga ya, tapi imbal hasil atau bagi hasil kayak gitu. Nah, untuk keuntungannya kalau kita membeli obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah atau surat utang negara, itu kita akan mendapatkan keuntungan berupa kupon yang akan dibagikan per 3 bulan sekali. Kupon bagi hasil ya, atau kupon bunga ya. Kupon imbal hasil akan dibagikan per 3 bulan sekali. Jadi kalau misalnya suatu penerbitan obligasi nih, itu misalnya tingkat imbal hasilnya dalam 1 tahun itu ditetapkan misalnya 10%. Berarti kalau kita beli, maka kita akan mendapatkan imbal hasil 2,5% setiap 3 bulan sekali. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Tenornya itu bisa sedang, bisa juga panjang ya. Untuk risikonya itu
untuk obligasi negara ini nggak perlu khawatir ya, karena biasanya pasti pemerintah akan menjaga supaya jangankan gagal bayar, telat bayar aja itu nggak mau pasti, karena itu bisa menurunkan kredibilitas suatu negara di mata internasional, gitu ya. Dan itu bisa, kalau misal kredibilitasnya itu turun, itu berarti minat negara lain untuk memiliki kerjasama di bidang ekonomi maupun politik dan sebagainya itu jadi berkurang, gitu. Jadi nggak minat lagi, atau misalnya mau misalnya mau membuka lapangan pekerjaan di sini atau mau berinvestasi secara langsung di sektor real ya, misalnya mendirikan pabrik untuk negara lain gitu, itu jadi berkurang gitu ya, kalau misalnya rating atau peringkat surat utang suatu negara tersebut itu mengalami penurunan seperti itu. Nah, terus kalau untuk obligasi korporasi itu seperti apa? Kalau untuk obligasi korporasi itu kita bisa melihat peringkatnya itu yang diterbitkan sama lembaga pemeringkat dalam negeri, gitu ya. Jadi ada Pevindo, ada Fitch Rating Indonesia, ada Pevindo, ada ICRA, gitu ya. Itu ada 3. Itu kita bisa lihat peringkatnya. Kalau peringkatnya itu lagi turun, biasanya imbal hasilnya itu akan naik, karena untuk menarik minat investor untuk tetap mau berinvestasi di obligasi tersebut. Seperti itu. Ya, terus juga bisa diagunkan nih untuk obligasi ini. Untuk pajaknya ada nggak? Ada pajak bunga obligasi atau pajak bagi hasil kalau sukuk itu 15% dari total keuntungan. Jadi lebih rendah 5% dibandingkan dengan pajak bunga deposito. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada saham. Ini adalah produk investasi yang kedua yang ada di pasar modal ya. Untuk saham, karakteristiknya ini akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide selanjutnya. Gitu ya, untuk saham ini ya. Ada pajaknya nggak? Ada pajak ya, untuk pajak, tapi sudah termasuk dalam biaya transaksi saham. Untuk biaya transaksi saham, ketika Bapak Ibu sekalian bertransaksi di pasar modal Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia, itu biaya transaksinya itu maksimum 0,20% untuk beli dan 0,30% untuk jual. Itu sudah semuanya ya. Jadi sudah termasuk biaya pajak dan sebagainya. Ya, jadi udah semuanya. Apalagi Bapak Ibu sekalian mengikuti sekolah pasar modal yang diselenggarakan bareng Bursa Efek Indonesia, gitu ya. Nah, itu tidak dikenakan biaya yang lain lagi, hanya dikenakan biaya ketika transaksi saham saja, gitu ya. Untuk setidaknya minimum untuk setahun ke depan Bapak Ibu sekalian tidak kena biaya yang lain lagi, seperti itu. Ya, oke. Saat ini jumlah investor pasar modal ya, baik saham, obligasi, maupun reksadana itu sudah 8,8 juta investor. Tapi jumlah investor sahamnya itu baru sekitar 4 jutaan. Gitu ya. Jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang 273 juta jiwa, ini masih sangat kecil banget, gitu ya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain tuh. Tingkat penetrasi pasar modal terhadap penduduk suatu negara di negara-negara tetangga itu bahkan sudah di atas 20% gitu ya. Kayak misalnya di Malaysia, Singapura bahkan udah di atas 50%. Atau Thailand gitu ya. Itu mereka sudah lebih melek dengan pasar modal jika dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Itu padahal negara Indonesia itu kan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara gitu ya. Tapi jumlah penetrasi atau masyarakat Indonesia yang melek dengan pasar modal ataupun yang berinvestasi di pasar modal itu baru 8,8 juta orang. Ada alasan kenapa sampai dengan saat ini ya jumlah investor pasar modal, khususnya investor saham itu masih sangat kecil, karena tidak lepas dari empat stigma ini nih yang beredar. Yang pertama, investasi saham itu mahal, cuma buat orang kaya, cuma buat sultan doang. Benar nggak sih seperti itu? Oke, kita akan bahas persatu ya di slide selanjutnya. Terus yang kedua, stigma yang kedua itu bodong. Benar nggak sih investasi saham itu bodong? Oke, kita akan bahas nanti. Terus yang ketiga, ini yang paling sering, bahwa investasi saham itu atau beli saham itu judi. Gitu, penuh dengan unsur spekulasi haram gitu ya. Benar nggak sih seperti itu? Oke, kita akan bahas satu. Yang keempat, yang terakhir, itu adalah investasi saham itu kalau untung banget, kalau rugi bisa habis uangnya, nggak bersisa apa-apaan. Benar nggak sih seperti itu? Oke, kita akan bahas persatu. Yang pertama, benar nggak sih investasi saham itu mahal? Kenyataannya enggak ya, Bapak-Ibu sekalian, karena mulai dari Rp5.000 kita bisa punya satu lot saham.
Lot adalah satuan perdagangan terkecil ketika kita mau investasi saham. Jadi satuan perdagangan terkecil itu dihitungnya tuh per lot. Satu lot itu 100 saham. Jadi kalau misalnya harganya itu paling rendah, misalnya harga saham itu kan paling rendah kalau di pasar, di papan utama dan papan pengembangan, itu kan sebagian besar perusahaan tercatat itu masuknya kalau nggak ke papan utama ya papan pengembangan, kecuali perusahaan yang berbasis UMKM itu masuknya ke papan akselerasi. Dan jadi kalau di papan utama dan papan pengembangan itu minimum paling mentok itu harga saham itu Rp50. Kecuali kalau di papan akselerasi itu bisa di bawah Rp50 itu bisa. Gitu, tapi kan nggak banyak saham-saham yang masuk papan akselerasi. Nah, itu jadi mulai dengan Rp5.000 kita sudah bisa punya satu lot saham. Ya, walaupun saya tidak merekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membeli saham yang harganya itu udah mentok Rp50. Gitu ya, karena kalau udah mentok Rp50 atau saham gocapan, itu yang ada bisa beli tapi susah banget untuk jualnya. Gitu ya. Jadi benar-benar butuh perbaikan kinerja dari perusahaannya supaya harganya itu melewati Rp50. Tapi kalau tidak ada perbaikan kinerja begitu-begitu doang perusahaannya, ya udah harga sahamnya itu mentok di Rp50. Tapi masih banyak banget saham-saham yang bagus yang bisa Bapak Ibu sekalian koleksi dengan harga di atas Rp50 begitu. Lalu selanjutnya, investasi saham itu bodong, bener nggak sih? Kenyataannya nggak, Bapak Ibu sekalian, karena aman banget. Ada undang-undangnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95, diawasi sama OJK. Rekeningnya, Bapak Ibu sekalian membuka rekening atau membuka rekening saham ya di Ciptadana Blue Chip. Ini kan sama Ciptadana ini akan diarahkan untuk memilih banknya, benar nggak? Ya kan? Arahnya diarahkan untuk memilih banknya. Nah, rekening banknya itu bank yang ditunjuk menjadi bank kustodian atau bank untuk rekeningnya itu untuk transaksi saham. Itu rekeningnya itu atas nama Bapak Ibu sekalian sendiri, bukan atas nama Ciptadana, apalagi bukan atas nama Bursa Efek Indonesia, tapi atas nama Bapak Ibu sekalian sendiri. Jadi udah aman banget. Kalau sewaktu-waktu terjadi fraud, ya amit-amit ya, tapi kalau sewaktu terjadi fraud, ini nggak usah khawatir juga karena sudah dilindungi sama LPS-nya di pasar modal. Kalau di perbankan itu ada lembaga penjamin simpanan, kalau di pasar modal itu ada Indonesia Securities Investor Protection Fund. Panjang banget, disingkatnya Indonesia SIPF atau SIPF gitu. Jadi sudah sangat aman banget gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang tidak digantikan sama Indonesia SIPF itu kalau misalnya Bapak sekalian beli saham harganya turun terus jual rugi, itu tidak digantikan. Atau beli saham terus ternyata perusahaannya itu digugat pilot sama perusahaan yang lain karena kinerjanya itu buruk gitu ya, terus digugat pilot itu terus kemudian dihapuskan pencatatan sahamnya terus diputus pilot, itu tidak digantikan gitu ya, karena itu nanti masuknya ke undang-undang perseroan terbatas, undang-undang perseroan terbatas itu nanti ada klasifikasi pembagian dan biasanya investor saham itu pembagian asetnya itu yang paling terakhir ya, karena dianggap kalau misalnya perusahaan itu untung kan Bapak Ibu sekalian akan kebagian keuntungannya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu rugi, Bapak juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam kerugiannya kayak gitu ya. Jadi makanya pilih saham itu sama seperti memilih produk investasi yang lain ya. Jadi kita harus kenal tuh dengan perusahaannya kayak gitu. Makanya kita harus tahu banget. Kita harus melakukan pentingnya yang namanya analisa. Dan nanti akan saya bahas sedikit ya, bagaimana cara paling mudah untuk screening atau memilih saham-saham yang prospeknya itu bagus di masa depan. Seperti itu. Terus yang ketiga, stigmanya itu judi. Benar nggak? Ya kan, tadi stigmanya itu judi. Benar nggak sih saham itu judi? Nah, ini tergantung bagaimana kita memperlakukan saham itu. Kalau misalnya kita cuma ikut-ikutan, kata orang-orang nih harga saham ini akan naik nih, ikut-ikutan nggak tahu tapi ternyata perusahaan apa, itu baru judi, itu penuh dengan unsur spekulasi. Tapi kalau misalnya kita betul-betul memperlakukan saham itu sebagai investasi, maka artinya kita harus kenal dengan perusahaan tersebut ya. Karena membeli saham itu adalah membeli perusahaan. Karena saham itu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi seperti halnya properti itu kan ada buktinya ya. Buktinya adalah SHM. Kalau misalnya kendaraan bermotor buktinya adalah BPKB gitu ya.
kalau perusahaan buktinya adalah saham, tapi kan saya nggak terima wujudnya. Dulu terima gitu ya, tapi karena sekarang udah era teknologi, ya sudah dalam bentuk digital semua. Jadi sudah scriptless, jadi kepemilikannya itu malah lebih gampang. Ya, jadi lebih mudah untuk kita taunya. Semuanya itu tercatat dengan rapi dan aman di anak usahanya Bursa Efek Indonesia, namanya Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Jadi sudah sangat aman banget, jadi nggak perlu repot-repot untuk beli berangkas gitu ya, kalau sekalian atau nyimpennya harus hati-hati dan sebagainya. Itu semuanya sudah tersimpan dengan rapi dan aman di Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi udah aman banget. Ya. Terus kalau kita memperlakukan saham itu betul-betul investasi, maka artinya ya kita memang betul-betul tahu tentang perusahaan yang kita pilih, gitu ya. Jadi kata orang-orang investasi saham itu cepat bangkrut, bener nggak? Ya kalau cepat bangkrut sih, kalau kita benar-benar memilihnya itu perusahaan-perusahaan yang memang berkualitas, perusahaan-perusahaan yang bagus, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang kira-kira 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ini pasti akan masih ada nih perusahaan ini, bahkan makin berkembang terus. Berarti kita boleh dibilang akan aman investasinya ya. Karena mau gimana pun harga sahamnya selama perusahaan itu masih ada, kita tetap terdaftar sebagai pemilik perusahaannya. Jadi, kalau perusahaan itu terus berkembang terus, kita akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga sahamnya, ataupun keuntungan-keuntungan dari porsi keuntungan yang akan dibagikan oleh perusahaannya kepada pemegang sahamnya. Begitu ya. Jadi kalau kita membeli saham, kita membeli perusahaan, maka kita akan mendapatkan hak berupa pembagian harta perusahaan, hak bersuara dalam rapat pemegang saham, dan hak yang lainnya. Seperti itu. Nah, dari sisi syariah, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu sudah memperoleh fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berupa fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Jadi investasi saham itu, kalau misalnya kita beli saham-saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah, jadi ada daftar saham-saham yang masuk, yang dikategorikan atau diklasifikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai saham syariah. Jadi OJK memilih saham-saham mana saja tuh yang masuk ke dalam definisi saham-saham syariah, gitu ya. Berdasarkan fatwa DSN MUI ini yang diklasifikasikan lah, mana saham-saham yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Kalau kita pilih sahamnya itu saham syariah, terus kita juga membeli sahamnya itu memakai uang sendiri ya, jadi tidak menggunakan fasilitas dana pinjaman yang disediakan oleh sekuritas, berarti kita sudah menerapkan prinsip syariah dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Gitu. Ada 5 alasan kenapa saham itu layak diinvestasikan, tuh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama, kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga sahamnya atau capital gain-nya kalau harga sahamnya naik. Kalau harga sahamnya turun, kita jual, tentu kita akan memperoleh kerugian. Tapi kalau misalnya kita tidak jual walaupun harganya turun, maka kita akan mendapatkan keuntungan lain. Ini yang membedakan antara saham dengan instrumen investasi digital yang lainnya yang di luar pasar modal ya. Ya kalau misalnya saham selain dari capital gain, kita bisa mendapatkan keuntungan dari dividen perusahaannya. Begitu ya. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang rajin membagikan dividen. Gitu. Cara nyari tahunya gimana? Nanti akan saya kasih tahu caranya. Terus yang ketiga, saham itu adalah produk investasi yang risikonya itu paling bisa dikelola. Ada berbagai metode analisa ya, baik analisa fundamental maupun analisa teknikal ya. Analisa teknikal ini juga banyak jenisnya gitu ya. Ada yang melihat dari metode-metodenya dari technical analysis gitu, jadi moving average gitu ya. Ada juga yang hal-hal yang lain gitu ya. Terus juga ada juga yang melihatnya analisanya dari seperti apa laju investor besar ya. Dengan kira-kira investor besar ini melihatnya memilihnya saham-saham apa saja yang bandarmologi gitu ya. Nah itu bisa kita pelajari, kita bisa lihat gitu ya, kita bisa pelajari supaya kita bisa mengelola risiko dalam berinvestasi di pasar modal dengan lebih baik. Jadi tidak ada satu metode analisa yang paling bagus jika dibandingkan dengan metode analisa yang lain ya, nggak ada. Jadi semuanya itu bagus atau tidaknya itu
kita bisa pilih menyesuaikan dengan profil risiko kita, ya. Jadi kalau profil risiko kita, inilah makanya pentingnya untuk kita mengetahui seperti apa sih profil risiko kita gitu ya. Kita tuh tipe investor atau kita tipe trader. Kalau investor itu jangka panjang, kalau trader itu jangka pendek gitu ya. Nah, kita bisa tahu tuh dari profil risiko kita tuh. Nah, makanya dari kalau kita sudah tahu profil risiko kita, kita bisa memilih metode analisa mana yang paling tepat, yang sesuai dengan karakteristik kita. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan pelajari. Terus yang keempat, kepemilikan saham itu bisa kita wariskan ke pihak yang kita tunjuk. Makanya hanya saham yang instrumen investasi yang bisa diwariskan. Karena selama perusahaan itu masih ada, itu kita bisa tetap terus terdaftar sebagai pemilik perusahaan tersebut dan kita bisa wariskan ya ke pihak yang kita tunjuk gitu ya. Makanya hanya saham yang bisa menjadi mas kawin pernikahan ya, dalam agama Islam itu bisa menjadi mas kawin pernikahan atau mahar gitu. Khususnya kalau saham-saham yang tentu yang berbasis syariah gitu ya, untuk jadi mahar pernikahan begitu ya. Makanya di kalangan tren generasi milenial itu banyak menjadikan saham sebagai mas kawin pernikahan. Terus ya, alasan yang kelima, dengan memiliki saham, maka kita bisa memiliki kedudukan yang sah secara hukum di dalam perusahaan, sesuai dengan porsi kepemilikan dan hak yang kita dapatkan. Gitu. Nah, investasi saham itu sudah menerapkan secara digital itu dari tahun 2010, tapi karena pandemi kemarin ya 2020 itu orang jadi banyak tahu gitu ya bahwa ada produk investasi yang namanya saham yang ada di pasar modal Indonesia, yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi investasi saham itu sudah sesuai banget ya dengan era digital saat ini ya, karena terpercaya, penjualnya jelas, nggak ada satupun yang ditutupi gitu ya, semuanya transparan. Terus barang-barangnya juga berkualitas ya, bagus-bagus ya. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu sekalian sering beli sahamnya tapi nggak tahu kalau ternyata sering beli produknya ya, tapi nggak tahu kalau ternyata kepemilikannya atau sahamnya itu atau perusahaannya itu bisa kita beli. Terus kapan lagi bisa beli saham-saham yang gampang banget gitu ya. Jadi dengan harga yang terjangkau dan gampang didapetin ya. Selama jam perdagangan buka, itu kita bisa beli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi jam perdagangan itu buka dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore di hari kerja aja. Jadi kalau weekend seperti ini itu tutup. Jadi kita nggak perlu tuh mantengin sampai malam-malam atau pakai akun robot-robotan gitu ya untuk kita bisa beli saham gitu. Itu nggak perlu gitu ya. Ya paling kalaupun disediakan sama sekuritas ya paling kayak stop loss gitu ya. Jadi jual kalau misalnya harga sahamnya itu turun sampai batas tertentu atau auto beli kayak gitu ya. Itu bisa kayak gitu. Tapi nggak bertransaksi sendiri gitu dengan menggunakan robot trading gitu, itu nggak usah. Itu karena saham itu hanya bisa kita beli selama jam perdagangan itu buka. Gitu. Jadi kalau jam perdagangan buka, itu baru kita bisa beli. Dan jam perdagangan itu buka selama pandemi itu dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore ya, selama pandemi. Kalau setelah pandemi, itu sampai dengan jam 4. Nah itu untuk detail aturannya itu nanti akan saya bahas di slide selanjutnya ya, akan ada. Peran Bursa Efek Indonesia itu ibarat mall, jadi Bursa Efek Indonesia itu yang punya mallnya. Ya. Yang punya tokonya adalah perusahaan efek yang berstatus sebagai anggota bursa. Artinya anggota bursa itu yang punya sahamnya Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi sahamnya Bursa Efek Indonesia itu tidak dimiliki sama publik, tapi dimiliki sama industri. Setiap keuntungan yang didapatkan oleh Bursa Efek Indonesia ini akan dikembalikan lagi kepada industri untuk kemajuan industri pasar modal. Barang-barang yang diperdagangkan, barang-barang perusahaan tercatat dalam bentuk saham ataupun obligasi, yang jadi pembelinya adalah investor. Investornya ada investor individu atau investor retail kayak kita nih, ada juga investor institusi kayak asuransi, dana pensiun maupun perusahaan. Jadi siapapun pihak-pihak yang butuh instrumen investasi untuk melawan inflasi. Saat ini sudah ada 787 perusahaan tercatat yang sudah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Ya, screeningnya atau kalau misalnya saya harus pilih satu persatu, itu kan berarti
banyak banget ya. Terus juga harus analisis satu persatu itu kan, wah, kalau sehari satu aja setahun belum selesai gitu ya, untuk kita menganalisa satu persatu saham. Jadi yang paling gampang, inilah pentingnya untuk kita melakukan screening awal. Jadi untuk kita bisa memilih saham-saham yang kita akan pilih gitu ya. Screening awalnya itu yang paling gampang, pilih saham yang kita kenal, yang kita tahu dulu gitu ya. Kenalin saham yang kita pilih, pilih saham yang kita kenal. Jadi kalau kita nggak kenal, itu jangan dipilih. Seperti nasihatnya Warren Buffett ya, dia bilang jangan pernah kita investasi di bisnis yang kita tidak ketahui. Jadi kalau misalnya kita masih belum tahu, kita harus tahu dulu ya. Makanya Bursa Efek Indonesia punya program namanya 3P. Paham, punya, pantau. Jadi sebelum kita punya, kita harus paham dulu. Jadi jangan dibalik-balik nih ininya urutannya. Urutannya jangan pantau, punya, terus paham gitu, enggak. Tapi paham, punya, dan pantau 3P. Paham dulu, kalau udah paham, terus kita miliki, kita punya. Kalau kita sudah punya, jangan lupa kita untuk terus memantaunya gitu. Jadi jangan sampai kita didiemin aja gitu, tapi kita harus terus pantau. Setidaknya secara berkala lah, nggak perlu harus tiap hari, setiap waktu, nggak. Kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu gitu ya, tapi setidaknya sesekali kita perlu pantau, kayak gitu. Nah, saya tidak merekomendasikan saham ini karena bukannya saham ini nggak bagus, enggak, tapi saya nggak boleh kasih rekomendasi. Yang boleh kasih rekomendasi itu teman-teman dari Cipta Dana itu boleh. Jadi Bursa Efek Indonesia kan nggak boleh kasih rekomendasi ya. Tapi saya ingin menunjukkan keuntungan yang bisa Bapak Ibu sekalian dapatkan dari investasi di salah satu saham ya. Ini jadi cuma sebagai contoh aja ya. Nah, sahamnya itu saya pilih saham BCA misalnya ya. Misalnya sahamnya BCA. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah beli saham BCA di tahun 2017, waktu itu harganya itu di 15.175. Maka harga sahamnya saat ini itu di 7.500. Wah, turun dong kalau kayak gitu. Enggak. Karena 2021 kemarin, manajemen BCA itu melakukan yang namanya aksi korporasi, namanya stock split. Atau dipecah jumlah sahamnya 1:5. Jadi, harga saham waktu tahun 2021 kemarin, itu harga sahamnya itu sudah dipecah 5. Jadi kalau misalnya mau lihat harga saham saat ini itu udah dipecah 5. Jadi kalau misalnya mau membandingkan dengan tahun 2017, berarti harga saham saat ini apakah harus dikali 5 atau harga saham yang di tahun 2017 itu tuh yang dipecah dulu 5 ya. Jadi harga sahamnya itu kalau mau membandingkan supaya apple to apple, harga saham tahun 2017 itu dipecah 5 dulu, jadi 3.035, harga saham saat ini di 7.500. Atau kalau misalnya harga saham di tahun 2017-nya itu 15.000, maka di harga saham saat ini harus dikali 5 dulu, jadi 37.000 kalau mau membandingkan secara apple to apple. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi dalam 5 tahun itu sudah mengalami kenaikan 147% atau 29% setiap tahunnya. Gitu. Nah, saya ingin kasih satu alat bantu buat Bapak-Ibu sekalian untuk memilih saham berdasarkan kriteria atau profil risiko yang Bapak-Ibu sekalian miliki atau kriteria yang Bapak-Ibu sekalian inginkan. Ya ini untuk screeningnya itu paling gampang itu pakai metode ini. Jadi alat bantunya itu adalah indeks. Ada indeks. Jadi Bursa Efek Indonesia itu sudah membuat banyak indeks di bursa. Jadi udah banyak. Ada lebih dari 20 ya indeks yang sudah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia. Yang ingin saya kenalkan itu ada 7. Yang pertama adalah indeks harga saham gabungan. Isinya adalah seluruh saham-saham yang jadi 787 perusahaan tercatat. Itu masuknya ke indeks harga saham gabungan. Lalu selanjutnya adalah indeks saham syariah Indonesia. Isinya adalah seluruh saham-saham yang masuk ke dalam kategori saham-saham syariah. Ya, yang dibuat sama OJK berdasarkan fatwa halal dari BSN MUI, dibuat daftar efek syariah. Nah, dibuatlah indeksnya oleh Bursa Efek Indonesia, namanya Indeks Saham Syariah Indonesia. Terus kalau saham-saham yang paling sering ditransaksikan oleh investor atau saham-saham blue chip ya, yang dibilang saham-saham blue chip ini adalah saham-saham yang liquid atau paling sering ditransaksikan oleh investor. Saham LQ yang masuk ke indeks LQ45. Isinya adalah 45 saham-saham yang liquid, kapitalisasi pasarnya besar, dan juga fundamentalnya baik. Lalu selanjutnya adalah
saham-saham syariah pilihan di Jakarta Islamic Index. Isinya ada 30 saham-saham syariah yang terbaik, kapitalisasi pasarnya besar, dan paling sering ditransaksikan oleh investor. Lalu saham-saham yang mengalami pertumbuhan dari sisi pendapatan laba bersih paling tinggi, Bapak Ibu sekalian bisa pilih di indeks IDX Growth 30. Selanjutnya ada saham-saham yang rajin bagi dividen. Itu saham-saham yang masuk ke indeks IDX High Div 20. Ya. Isinya ada 20 saham-saham yang keuntungan dividennya jika dibandingkan harga sahamnya itu yang paling tinggi. Dan selalu membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir. Bukan berarti nanti tahun ini akan bagian dividen ya. Enggak. Kan itu tergantung. Namanya masa depan kan siapa yang tahu gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa lihat secara historikal. Ini loh saham-saham yang rajin membagikan dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Seperti itu. Terus saham-saham, ya ini juga yang lagi ngetrend saat ini ya. Jadi saham-saham yang masuk ke isu-isu lingkungan. Jadi yang ramah lingkungan, gitu dari sisi lingkungan juga ramah. Terus dari tata kelola perusahaannya juga baik ya. Ini saham-saham yang masuk ke indeks ESG Leaders 20. Isinya ada 20 saham-saham, bukan 30 tapi 20 saham-saham yang kapitalitas pasarnya tinggi dan paling sering ditransaksikan oleh investor. Gitu ya. Tapi yang membedakan, yang keistimewaan dari indeks ini, kalau misalnya sewaktu-waktu konstituen ada satu saham aja misalnya ya, yang misalnya melanggar dari sisi lingkungan gitu ya, misalnya dianggap mencemari lingkungan, ini bisa langsung dikeluarkan, tanpa menunggu periodenya berakhir. Gitu. Jadi bisa langsung dikeluarkan, dipilih saham yang lain. Jadi kalau yang indeks yang lain kan ada periodenya ya, biasanya kan seleksinya itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Kalau ESG Leaders ini ada periodenya juga 2 kali dalam 1 tahun, tapi kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya ada yang melanggar dari sisi ESG, environment, sosial, ataupun governance, itu melanggar, itu bisa dikeluarkan dan digantikan sewaktu-waktu. Seperti itu, ini yang membedakan. Ya, jadi memang dari sisi lingkungan, dari sisi sosial, ataupun dari sisi tata kelola perusahaan, ini adalah saham-saham yang bagus. Kayak gitu. Nah, Bursa Efek Indonesia juga perannya itu bersama KPI dan KSEI ya, anak-anak usahanya Bursa Efek Indonesia, kami menjembatani kepentingan investor untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien ya. Jadi ini penting banget nih untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja sih fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, itu Bursa Efek Indonesia itu menerapkan ada yang namanya batas ya, batas atas atau auto rejection, ataupun batas bawah atau auto rejection bawah ya. Jadi batas bawah itu batas penurunan harga saham dalam 1 hari. Ya, selama pandemi diberlakukan maksimum 7%, gitu ya. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya setelah slide ini. Kira-kira kebijakan-kebijakan apa saja sih yang sudah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia selama pandemi. Ini batas bawahnya 7%, batas atasnya itu 20, 25, dan 35% tergantung dari kelompok harga sahamnya. Detailnya nanti akan saya bahas di setelah slide ini. Terus ini yang juga penting untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian ya, UMA, Unusual Market Activity. Ini pengumuman saham-saham yang dikategorikan oleh kami, dikategorikan oleh Bursa Efek Indonesia bahwa pergerakan harga sahamnya itu tidak wajar, tidak sesuai dengan fundamental perusahaannya, gitu ya. Ini sebaiknya berhati-hati kalau saham itu masuk ke UMA, gitu ya. Karena kalau misalnya saham itu sudah masuk ke UMA, itu berarti dianggap pergerakan harga saham itu tidak wajar. Jadi bisa saja sewaktu-waktu sama Bursa Efek Indonesia itu dilakukan yang namanya suspend atau dihentikan sementara perdagangan sahamnya, gitu ya, untuk cooling down dulu ya, untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan berinvestasi di saham tersebut, gitu. Nah, saham-saham mana saja yang masuk ke UMA, Bapak sekalian silahkan scan QR code ini ya, itu bisa langsung ketahuan tuh saham-saham mana saja yang lagi masuk ke the Unusual Market Activity, gitu. Terus selanjutnya ada trading halt, jadi dihentikan sementara perdagangan saham kalau misalnya IHSG itu turun 5% dalam 1 hari. Terus kalau misalnya turun lagi dalam 1 hari,
lanjut itu dalam 10%, turunnya sampai 10% itu dihentikan lagi 30 menit gitu ya. Terus kalau misalnya masih turun lagi di 15% itu dihentikan dalam di hari itu, besok baru dimulai kembali. Itu baru itu untuk yang market gitu ya. Jadi pasarnya yang disuspend. Bisa juga Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham tertentu secara spesifik. Saham ini yang dihentikan sementara perdagangannya. Itu bisa karena yang pertama itu kalau pergerakan harga sahamnya itu tidak wajar, dianggap tidak wajar dalam rangka cooling down. Atau yang kedua itu terkait ada beberapa isu-isu yang berkaitan sama fundamental perusahaannya. Ya, jadi ada beberapa isu yang terkaitan sama fundamental perusahaannya yang bisa membuat harga saham pergerakan harga saham suatu perusahaan itu dihentikan sama Bursa Efek Indonesia sampai situasinya itu membaik. Jadi dianggap ini nggak aman nih buat investor nih. Jadi jangan investasi dulu di saham ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah selesai, itu baru bisa ini lagi ya, dilanjutkan kembali. Contohnya ada nggak yang paling gampang kalau Bapak-Ibu sekalian tahu itu Garuda Indonesia ya. Itu sampai dengan saat ini saham Garuda itu masih kami suspend karena terkait sama isu fundamental perusahaannya ya. Karena kan lagi ada gugatan pilot juga, terus ada laporan keuangan juga yang waktu itu kan sempat ada manipulasi laporan keuangan juga ya. Seperti itulah, pokoknya banyak banget masalahnya nih Garuda ini ya. Jadi kami anggap nih saham ini belum aman buat para investor baru atau investor yang baru mau transaksi di saham ini. Gitu ya. Terus kalau misalnya buat investor yang sudah terlanjur investasi di saham itu gimana? Ya udah, mohon maaf karena itu berarti kami turut prihatin ya, karena itu berarti sudah menjadi risikonya gitu ya. Jadi makanya nih pentingnya untuk kita memahami setiap risiko dalam berinvestasi, salah satunya berinvestasi di saham tertentu seperti itu gitu ya. Ini yang pentingnya untuk melakukan analisa terlebih dahulu. Begitu. Terus ada juga fungsi pengawasan yang lain, ada akses. Jadi Bapak-Ibu sekalian barangkali punya reksadana di beberapa manajer investasi atau punya obligasi atau surat utang negara di beberapa seri obligasi negara gitu ya, atau bahkan mungkin punya rekening saham di beberapa sekuritas, itu bisa itu ya bisa dilihat dalam satu portofolio namanya Akses ya, yang dimiliki sama KSEI. Terus juga yang tadi saya bilang ya, jadi LPS-nya di pasar modal itu ada Indonesia SIPF ya, maksimum 200 juta untuk klaimnya. Lalu yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa Bursa Efek Indonesia juga menerapkan satu informasi kalau misalnya ada situasi negatif terhadap satu perusahaan, namanya notasi khusus, yang diharapkan bisa menjadi landasan Bapak-Ibu sekalian dalam mengambil keputusan berinvestasi di saham perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya, ini kalau misalnya mau tahu notasi khususnya apa saja dan saham-saham mana saja tuh yang kena notasi khusus, ini bisa di-scan ya QR code ini. Bursa Efek Indonesia juga tidak tinggal diam. Selama pandemi COVID-19, kami membuat beberapa kebijakan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang pertama, kami mengubah batas bawah auto rejection. Jadi auto rejection ini yang kalau situasi normal itu 50 sampai dengan 235%, 200 sampai dengan 5.000 25%, dan di atas 5.000 itu 20%. Tapi selama pandemi kita batasi maksimum 7% untuk penurunannya aja. Jadi untuk kenaikannya tetap, tapi untuk penurunannya maksimum 7%, dan ini juga berlaku untuk saham-saham yang baru pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, jadi tidak hanya saham-saham yang lama, tapi juga saham-saham yang baru pertama kali dicatatkan di Bursa Efek Indonesia juga diberlakukan sama selama pandemi COVID-19. Terus yang kedua, kami menghentikan sementara perdagangan saham ketika indeks harga saham gabungan melampaui penurunan-penurunan ini. Tapi kalau misalnya ya melihat dari situasi sekarang ya, bahwa maksimum atau rejection bawah itu 7%, maka kalau misalnya harga saham ke 5% itu berhenti dulu, masih turun terus, kalau kita asumsikan semua saham-saham itu turun mentok 7%, berarti IHSG-nya itu mentok di 7% aja. Seperti itu.
Yang ketiga, kami mengubah jam perdagangan selama pandemi COVID-19, kami percepat selama 1,5 jam. Untuk sesi pertama, kami percepat selama setengah jam, dan untuk sesi kedua, kami mempercepat selama 1 jam. Seperti itu. Nah, ini adalah sebelum Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk berinvestasi ya, untuk melanjutkan, untuk memilih saham-saham, ketahuilah bahwa kita bisa belajar dari pengalaman investor-investor yang pemula yang sudah terlebih dahulu berinvestasi di pasar modal ya. Ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan sama investor yang baru pertama kali masuk ke investasi di pasar modal. Gitu. Yang pertama, itu tidak bisa membedakan antara trading dengan investasi. Bapak Ibu sekalian, trading itu pola transaksinya jangka pendek, investasi itu jangka panjang. Tentu punya strategi masing-masing, punya pendekatan masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya strateginya itu trading, itu analisanya itu lebih ke analisa teknikal. Kalau strateginya itu investasi, itu lebih ke analisa fundamental. Tentu kita harus tahu profil risiko kita itu seperti apa. Kalau kita punya banyak waktu, terus kita juga nggak keberatan untuk mempelajari hal-hal baru, terus juga kita siap untuk menerima risiko demi mendapatkan imbal hasil yang besar, itu berarti kita tipenya trading, belajarnya analisa teknikal, lebih dalaminnya analisa teknikal, seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya banyak waktu, kita juga paling mau belajar sih nggak apa-apa sih, tapi sedikit-sedikit aja kayak gitu ya. Terus juga kita pengennya keuntungannya itu konsisten, nggak usah rugi, jangan sampai rugi gitu. Sedikit-sedikit untung nggak apa-apa. Itu berarti kita tipenya adalah investor. Jadi belajarnya juga analisa fundamental. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita niat awalnya itu pengen investasi, tapi begitu harganya itu turun, terus panik, terus buru-buru jual. Gitu ya. Terus begitu harganya naik, buru-buru panik juga pengen beli lagi. Terus jual lagi. Malah jadinya kita tuh seperti trader, padahal sebenarnya kita niat awalnya itu investor. Kayak gitu, itu jangan seperti itu. Atau kita niat awalnya itu trader, tapi kita nggak punya banyak waktu untuk pantau gitu ya. Akhirnya, harga sahamnya itu kemana-mana. Kalau kemana-mana naik sih enak, kalau kemana-mana turun itu yang bahaya gitu ya. Udah kemana-mana udah turun dan sebagainya. Nah, akhirnya malah jadi nyangkut gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita susah untuk jualnya. Mau dijual sayang, nggak dijual rugi banget dan sebagainya. Nah, itu yang sebaiknya jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan kita tuh tipe trader atau kita tuh tipe investor. Terus nasihat Warren Buffett juga, orang terkaya nomor 3 di dunia, sumber kekayaan yang mayoritas berasal dari saham, itu bilang, don't put your egg in one basket. Investing is just like don't put your egg in one basket. Jadi jangan, investasi itu ibaratnya seperti kita menaruh telur, jangan ditaruh dalam satu keranjang. Jadi kalau keranjangnya jatuh, itu pasti kan telurnya pecah semua gitu ya. Jadi sebaiknya kita melakukan diversifikasi. Kita pilih tuh beberapa saham atau beberapa instrumen investasi yang supaya kalau misalnya satu saham itu lagi turun tapi yang lainnya itu naik, jadi keuntungan dari saham-saham yang naik itu bisa menanggulangi kerugian yang kita dapatkan dari investasi di satu produk, kayak gitu, produk yang lainnya. Jadi bisa saling nutupin, kayak gitu ya, keuntungan dengan kerugiannya, seperti itu. Walaupun memang jangan banyak-banyak juga sampai pusing sendiri ya. Ingat 3P, paham, punya, pantau. Jadi memudahkan juga untuk kita memantaunya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Mungkin 3-5 saham cukup lah. Gitu. Tapi dari masing-masing sektor, jangan dari sektor yang sama, tapi dari masing-masing sektor. Kayak gitu. Terus jangan juga FOMO ya. Ikut saham, ngikut yang lagi ngetren aja gitu ya. Kata orang-orang saham ini lagi bagus nih, jangan kayak gitu. Tapi memang kita betul-betul tahu saham mana yang kita pilih ya. Kita tahu fundamentalnya, kita tahu manajemen perusahaannya, kita tahu produknya, dan kita tahu pergerakan harga saham itu ke depannya akan seperti apa. Gitu, baik dari sisi perspektif fundamentalnya maupun dari sisi kelihatan pergerakan teknikalnya. Seperti itu ya. Jadi kita tarik garis ya. Itu bisa kelihatan. Terus perbanyak juga literatur kita dengan membaca informasi seputar dunia investasi, khususnya investasi di pasar modal. Terus juga jangan coba untuk mengalahkan pasar gitu ya. Jadi misalnya harga saham IHSG hari ini nih lagi naik 1%, berarti saya beli saham-saham yang
keuntungannya kenaikan itu lebih dari 1%, atau IHSG itu lagi turun 1%, berarti saya beli saham-saham yang penurunan itu lebih dari 1%. Nggak kayak gitu ya. Jadi memang betul-betul kita tahu saham mana atau produk investasi mana yang akan kita pilih. Terus jangan juga kita beli saham atau investasi dengan pakai utang, apalagi sampai pakai pinjol. Waduh, serem banget ya, serem banget. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sebaiknya kita menyisihkan ya, bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Kalau menyisakan itu kan di akhir, kalau menyisihkan itu di awal. Jadi begitu kita memperoleh pendapatan, atau kalau masih mahasiswa ya, itu kita dapat uang jajan gitu, atau uang saku dari orang tua, itu kita bisa sisihkan tuh. Bursa Efek Indonesia menyarankan kita menyisihkan 10% dari total pendapatan kita, itu kita sisihkan setiap bulan, gitu ya, untuk kita investasi. Kalau dapatnya harian, berarti kita sisihkan 10% dari setiap hari ya. Caranya gimana? Ya udah kita taruh aja dulu ya di tabungan kita, atau kita kalau misal takut kepake, kita taruh dulu tuh di RDN kita transfer aja dulu, seperti itu. Jadi kita sisihkan dulu di awal, supaya financial planning kita juga jadi lebih baik ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membiasakan diri untuk menyisihkan di awal, itu kita jadi bisa mengatur keuangan dengan lebih baik gitu ya. Jadi perencanaan keuangan kita juga jadi lebih baik. Terus nggak usah nafsu juga untuk langsung borong semuanya di awal, pelan-pelan aja dulu ya. Nikmati setiap prosesnya, betul-betul pilih gitu ya. Harus hati-hati juga untuk kalau misalnya mendapatkan informasi dari media sosial ya, sebaiknya kita juga bisa cross check dulu, kita bisa cari tahu dulu dari kita bukan informasi di website Bursa Efek Indonesia atau di aplikasinya blue chipnya, aplikasi blue chip Bapak Ibu sekalian gitu ya, atau bisa juga tanya ke teman-teman dari Ciptadana gitu ya. Jadi perbanyaklah literatur kita gitu ya, perbanyak informasi kita kayak gitu ya, supaya kita juga nggak nebak-nebak ya. Jadi betul-betul kita memprediksi boleh, tapi bukan nebak. Memprediksi berdasarkan analisa gitu ya. Dengan analisa kita memperkirakan bahwa trennya ini akan naik, kita beli kayak gitu, itu boleh banget gitu ya. Tapi yang nggak boleh tuh nebak-nebak naik turun atau naik ya, turun atau naik, itu spekulasi, itu jangan gitu. Terus pahami bahwa setiap hal itu pasti butuh proses, jadi nggak usah pengen buru-buru. Oke, sedikit tips dari saya sebelum Bapak Ibu sekalian memulai investasi di pasar modal. Yang pertama, tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan ya. Bursa Efek Indonesia menyarankan 10% dah kita menyisihkan setiap bulan ya untuk kita berinvestasi. Terus pahami bahwa investasi itu pasti kan memiliki tujuan ya. Dengan memahami tujuan kita berinvestasi, diharapkan kita bisa dapat menjadi motivasi lebih kita untuk tetap terus berinvestasi ya, motivasi tetap terus berinvestasi, tetap disiplin dalam berinvestasi gitu ya. Terus kenali profil risiko, ini yang tadi saya udah bilang ya, penting banget untuk kita bisa kenal profil risiko kita itu seperti apa. Terus pelajari berbagai alternatif investasi yang ada ya, supaya kita bisa memilih produk investasi mana yang sesuai dengan karakteristik kita gitu ya. Terus setelah kita mempelajari, tentukan strateginya ya, kita mau jadi trader atau mau jadi investor, mau analisanya itu jangka pendek atau jangka panjang dan sebagainya. Terus manfaatkan ya jasa profesional ya. Ada teman-teman dari Blue Chip Ciptadana yang siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah sangat profesional di bidangnya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam berinvestasi di pasar modal. Terus disiplin, ini penting banget ya. Disiplin. Kalau misalnya mau mulainya paling gampang gimana ya? Ya mulailah dengan nabung saham dulu. Jadi Bursa Efek Indonesia punya program namanya nabung saham. Jadi kita nabung, kita bisa investasi seperti halnya nabung, gitu ya. Cuman bedanya kita investasi, gitu. Investasi kita membeli saham secara berkala, gitu ya. Itu supaya kita bisa lebih disiplin dalam berinvestasi. Terus yang terakhir, ini penting banget, update terhadap berita-berita yang ada di sekitar kita, supaya kita bisa memilih saham-saham yang kita pilih, saham-saham yang prospeknya itu bagus, dan kita bisa menghindari saham-saham mana saja yang prospeknya itu lagi kurang bagus, gitu ya. Atau produk investasi mana yang prospeknya itu lagi bagus, dan kita bisa menghindari produk-produk investasi mana saja yang prospeknya itu lagi kurang baik. Seperti itu. Oke, kalau mau tahu lebih lanjut, silahkan follow media sosial kami ya, ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, gitu ya. Untuk Instagram, ada Instagramnya Bursa Efek Indonesia di @Indonesia Stock Exchange, Instagramnya kantor perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia juga ada di @idx_Jakarta.
Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator, silakan Mas Raden. Tes. Terima kasih Bapak Reza atas ilmu dan tipsnya. Semoga bisa langsung diaplikasikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian next kita ada Bapak Gavin yang akan membawakan materi selanjutnya. Bapak Gavin sudah siap? Oke, siap. Baik, silakan Bapak Gavin. Izin share screen ya. Ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak Gavin. Oke, siap. Sebelumnya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Gavin Gumilang, perwakilan dari tim marketing Cipta Dana Sekuritas Asia. Nah, di sini pada siang ini saya akan mencoba nih untuk mengenalkan investasi yang berbasis ESG. Nah, langsung lanjut aja. Mungkin Bapak Ibu semua yang masih awam nih atau masih baru di dunia pasar modal pasti bertanya-tanya nih atau berulang kali sering mendengar ya kata-kata ESG. Apa sih itu ESG? Nah, dalam bahasa Indonesia ESG ini biasa kita sebut dengan investasi berkelanjutan. Nah, investasi berkelanjutan ini prinsipnya yaitu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pertama yaitu adalah aspek lingkungan atau environment, kemudian yang kedua ada aspek sosial, kemudian yang ketiga ada aspek tata kelola perusahaan atau biasa kita kenal dengan governance ya. Nah, aspek-aspek ini kita breakdown ya, misalkan yang pertama aspek environment atau aspek lingkungan, ini kita lihat nih bagaimana perusahaan itu mengelola emisi karbonnya atau misalkan perusahaan dalam kegiatan produksinya tentu menghasilkan limbah nih. Nah, bagaimana perusahaan itu mengelola limbahnya, kemudian bagaimana perusahaan melakukan penghematan energi atau konservasi energi. Nah, di situ perusahaan akan dinilai ya. Kemudian yang kedua yaitu ada aspek sosial. Aspek sosial itu meliputi misalkan kesetaraan gender, kemudian perlakuan adil atau enggak terhadap karyawannya, kemudian prinsip integritas. Nah, kemudian yang ketiga ada aspek dari tata kelola atau governance. Nah, perusahaan ini dinilai dari tim manajemennya, apakah manajemen melakukan kegiatan usahanya secara adil atau secara transparan, kemudian apakah dewan direksi atau dewan komisaris itu melakukan kegiatannya itu juga secara independen, dan juga tentunya secara melakukan prinsip integritas ya. Nah, di situ semua perusahaan akan dinilai atau ditimbang ya, dalam bahasa ininya diukur, dinilai, nanti akan dikeluarkan yang namanya ESG scoring ya. Nah, di situ kita bisa lihat perusahaan apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan tren investasi berkelanjutan atau tren ESG ini? Gitu. Kalau kita lihat dari data di sini, data yang di sebelah kiri ini data investasi ESG di global ya. Kalau kita lihat Amerika dan Eropa itu pertumbuhannya sangat signifikan ya. Kenapa? Karena mereka sendirilah ya. Awalnya ESG ini dicetuskan di Eropa dan juga diikuti oleh Amerika ya. Mereka ingin membawa isu-isu lingkungan, isu-isu krisis iklim, pemanasan global. Nah, ini masuk ke dalam investasi atau ke perusahaan gitu. Nah, di sini mereka sudah memulainya lebih awal ya. Nah, kalau kita lihat trennya itu juga sangat signifikan ya peningkatannya. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita mungkin baru mulai mengenal ESG ya, atau sering mendengar ESG ini kalau nggak salah itu mulai dari 2015-2016 ya. Nah, di situ Indonesia baru mulai dikenalkan yang namanya investasi dengan memperhatikan aspek-aspek ya yang tadi yang saya sebutkan, environment, social, dan governance itu. Nah, kalau kita lihat dari data di 2016 itu hanya ada 40 produk nih reksadana yang menerapkan ESG atau 40 produk reksadana yang mempertimbangkan ESG scoring. Nah, kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan ya. Terjadi peningkatan
sebesar 3 kali ya, menjadi 120 produk lebih reksadana yang bertemakan ESG. Kemudian dari dana kelolaan juga meningkat sangat signifikan, yaitu dari 42 miliar menjadi 3,4 triliun lebih. Kemudian kemungkinan kalau di tahun 2022 ini juga peningkatannya sangat signifikan ya. Kemudian bagaimana sih strategi investasi ESG ini? Nah, secara teori itu ada 7. Yang pertama yaitu exclusionary, yang kedua ada best in class, kemudian yang ketiga ESG integration, yang keempat ada sustainability team investment, kemudian yang kelima ada green bond, yang keenam ada impact investment, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada stewardship and engagement. Nah, yang pertama ini exclusionary ini sederhananya itu kita melakukan negative screening atau kita men-screen out ya perusahaan-perusahaan yang kita nilai dapat berdampak negatif nih bagi lingkungan atau bagi sosial. Nah, begitu ya. Misalkan contohnya itu perusahaan batubara, perusahaan rokok, atau perusahaan senjata pemusnah massal, dan lain-lain. Nah, di sini kita mengeksklud ya, kita nggak bisa investasi di perusahaan ini. Ini salah satu strategi atau salah satu contoh strateginya ya. Kemudian ini yang kedua, ada kebalikan dari exclusionary atau best in class di sini yang kita sebut. Di sini kita menerapkan yang namanya positive screening. Nah, di sini investor itu hanya memilih investasi pada perusahaan dengan ESG score atau nilai ESG-nya itu tinggi ya. Jadi perusahaan, contoh perusahaan batubara bisa aja nih, yang awalnya kita anggap negatif, namun perusahaan ini ternyata memiliki ESG score yang paling tinggi. Kenapa? Kok bisa tinggi gitu? Karena perusahaan batubara yang kita maksud itu udah mulai menerapkan investasinya pada renewable energy. Misalkan mereka mulai berinvestasi pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pembangkit listrik tenaga hidro. Nah, itu kita bisa ukur ya nilai ESG-nya gitu. Kemudian yang ketiga ada ESG integration. ESG integration ini strateginya itu melakukan penyesuaian ya. Misalkan risiko ESG-nya itu tinggi ya, gitu ya. Nah, di sini kita melakukan penyesuaian dengan menurunkan nih proyeksi atau menurunkan proyeksi penjualannya, atau biasa karena ESG score-nya tinggi itu risiko ESG score yang tinggi terjadi kenaikan biaya nih, maka dari forecast penjualan atau laba itu bisa disesuaikan ya dengan menurunkan misalkan valuasi atau target PI-nya, kemudian bisa juga menaikkan yang namanya risk premium ya. Kemudian yang keempat yaitu ada sustainability team investment. Nah, di sini strateginya itu melakukan investasi pada tema-tema khusus ya. Misalkan ini menargetkan pada perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy atau yang diharapkan berdampak positif atau melakukan kegiatan baik pada sosial atau lingkungannya. Gitu. Kemudian yang kelima ada green bond. Green bond itu salah satu ini bisa juga salah satu strategi yaitu dengan investasi dalam bentuk hutang. Kita memberikan hutang pada perusahaan yang menjalankan atau mendukung proyek agenda hijau, misalkan perusahaan kendaraan listrik, perusahaan energi bersih, perusahaan yang konservasi energi, dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam ada impact investment. Impact investment ini lebih luas ya dibandingkan dengan green bond, karena bisa juga impact investment ini dalam bentuk saham. Jadi impact investment ini strateginya itu mengukur atau mengevaluasi dampaknya itu secara spesifik. Misalkan investasi pada perusahaan pengelolaan air limbah. Nah, ini diukur seberapa secara spesifik ya, seberapa besar limbah yang mereka akan olah gitu. Nah, ini biasanya impact investment ini biasa dilakukan hanya pada perusahaan-perusahaan kecil ya, atau perusahaan menengah, bisa juga startup. Karena ini dampaknya itu secara spesifik atau secara terukur gitu. Kemudian yang ketujuh ada stewardship dan engagement. Nah, stewardship di sini itu bisa diartikan sebagai sebuah inisiatif ya yang dilakukan dalam tanda kutip oleh fund manager ya untuk mengawasi atau mengarahkan manajemen perusahaan nih.
Nah, atau dengan kata lain, itu agar pengelola perusahaan itu bisa memberikan manfaat yang optimal kepada pemegang sahamnya. Kemudian interaksi antara fund manager dan manajemen perusahaan ini bisa yang kita kenal dengan namanya engagement. Gitu. Nah, itu hanya sekilas, yaitu teori strategi investasi berbasis ESG ya. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua pusing ya dalam menerapkan strategi tersebut, di sini kita dari IDX, kita dibantu ya dengan namanya indeks ESG. Kalau kita kenal, ada dua, yaitu yang pertama ada ESG leaders, atau ini berisikan saham-saham yang dinilai oleh tim Sustainalytics gitu. Nah, di sini tentunya perusahaan yang isinya adalah perusahaan-perusahaan yang baik atau perusahaan yang tidak memiliki kontroversi tertentu ya. Gitu, terutama pada aspek-aspek itu ESG. Nah, kemudian yang kedua ada Sri Kahati, itu isinya dari 25 perusahaan yang terpilih ya oleh Sustainable and Responsible Investment dari Yayasan Kahati atau Keanekaragaman Hayati Indonesia. Nah, di sini contohnya untuk ESG Leaders ada 30 perusahaan. Misalkan di sini ada S Hardware, kemudian ada Alam Sutra, kemudian di sini juga ada bank perbankan, Bank BCA, BNI, dan lain-lain ya. Kemudian kalau di indeks Sri Kahati, di sini ada 25 perusahaan yang terpilih oleh Kahati ya, atau Yayasan Kahati. Di sini kita bisa lihat ya, misalkan ini salah satu perusahaan oil ya, Akra, itu Oil and Chemical, Akra. Kemudian ada Astra International, kemudian di sini juga ada perusahaan sawit atau LSIP ya, atau PP London Sumatera ya, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian untuk ESG pengenalan ESG-nya. Saya lanjut ke pengenalan OLT sistem kita ya. Ya, di sini ini tim kita. Kemudian di sini kita akan mengenalkan yang namanya Blue Chip. Kalau Bapak Ibu semua udah berkenalan dengan tim kami, kami memiliki aplikasi atau online trading yang dinamakan dengan Blue Chip ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar namanya Blue Chip, itu bisa berarti dua, itu perusahaan perusahaan yang berfundamental bagus, atau salah satu perusahaan besar gitu ya. Atau di sini kalau dalam konteks ini Blue Chip itu adalah aplikasi online trading kita. Kenapa kita namakan Blue Chip? Yang pertama yaitu tentunya ini erat kaitannya dengan capital market, dan Blue Chip adalah perusahaan besar atau perusahaan well established. Kemudian kalau chipnya itu sendiri berasal dari Ciptadana ya, karena mirip ya Ciptadana itu. Kemudian di sini adalah aplikasi dari mobile apps kita. Tampilannya sangat fresh ya, sangat sederhana. Jadi Bapak Ibu semua yang khususnya yang pemula nggak perlu khawatir atau nggak perlu bingung nih bagi Bapak Ibu yang ingin berinvestasi, namun nggak mau ribet. Di sini kami memberikan tampilan atau UI UX yang sederhana ya, gitu. Kemudian di sini ada kalau Bapak Ibu semua ingin melakukan open rekening, open account, Bapak Ibu semua bisa masuk ke website ciptadana.com/bluechip ya. Kemudian klik di sini. Nah, di sini kami memberikan dua versi, ada desktop, mobile, dan salah satunya ada web juga ya. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian ini ada alasan kenapa Bapak Ibu semua harus memiliki atau membuka akun di Blue Chip ya. Yang pertama, kami memiliki fee jual atau fee beli yang sangat murah ya. Hanya di 0,15% dan 0,25%. Kemudian dari registrasi kita juga mudah karena sudah bisa dilakukan secara full online registration ya untuk RDN BCA. Kemudian kita memiliki aplikasi trading yang bisa dilakukan di mana aja asal ada internet. Kemudian
tentunya aplikasi kita juga aman ya, safe and secure. Dari user interface juga kita sangat friendly, dan untuk deposit kita juga sangat murah. Di Bapak Ibu semua yang mengikuti SPM hanya bisa melakukan deposit hanya dengan Rp100.000. Kemudian di sini juga ada keunggulan-keunggulan dari aplikasi kita. Yang pertama, di aplikasi kita memberikan yang namanya pick of the day. Jadi di sini kita memberikan memberikan saran atau rekomendasi harian saham-saham mana yang bisa layak dibeli atau layak dipantau ya. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu kita juga memiliki yang namanya Chiptionary, atau sederhananya itu kamus saham. Jadi Bapak Ibu semua yang masih belajar atau masih pemula nggak perlu khawatir. Jadi bisa melakukan yang namanya searching ya di sini di Chiptionary. Misalkan Bapak Ibu semua bingung dengan kata-kata akuisisi atau akumulasi. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa ngecek di Chiptionary. Kemudian kita juga memiliki stock screener. Di sini stock screener ini membantu memudahkan Bapak Ibu semua untuk menemukan saham-saham pilihannya gitu. Kemudian di sini kita juga sering mengupdate yang namanya research report. Ini dibuat oleh tim analis kita. Kita rutin ya memberikan update di sini. Kemudian kita juga memiliki yang namanya grup khusus nasabah ya, grup premium. Di sini kita memberikan fasilitas bagi nasabah yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan di grup ya. Dan kita juga sering memberikan rekomendasi harian. Kemudian di sini ini adalah mungkin sekilas ya pengenalan untuk tampilan awal dari web version dan juga mobile version. Ini untuk buy and sell-nya seperti ini, kemudian bid offer-nya, kemudian untuk order list seperti ini, kemudian running trade seperti ini ya, kemudian portfolionya juga sederhana ya, bisa kita lihat secara mudah. Kemudian di sini juga kita memberikan charting tools secara gratis ya, dan datanya ini juga real time ya Bapak Ibu semua. Kemudian kita juga memberikan stock screener. Kalau di web version atau di desktop version, untuk stock screener-nya lebih ke technical ya, lebih ke analisis teknikalnya. Kemudian kalau di mobile app version, kita lebih secara fundamental, secara laporan keuangan. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat yang namanya client statement di bagian report. Di sini apabila Bapak Ibu melakukan transaksi, nantinya setiap sore akan dikirimkan melalui email juga, atau Bapak Ibu semua bisa mengecek di report ya, di bagian client statement. Nah, ini mungkin ada video sekilas bagaimana cara membuka rekening di Cipta dan Sekuritas. Dan tentunya sederhana ya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Bapak Gavin atas materinya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Bapak dan Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A. Sekarang kita sudah menerima 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Solihin. Izin bertanya, jika suatu emiten itu dinyatakan delisting, bagaimana status uang investor yang ada di emiten tersebut? Silakan mungkin Bapak Gavin atau Bapak Reza untuk menjawab. Saya jawab dulu ya, nanti Mas Gavin mungkin bisa menambahkan ya. Oke, kalau misalnya suatu emiten dinyatakan delisting, maka status uang investor itu tetap ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi tetap terdaftar kepemilikannya di perusahaan tersebut.
gitu. Ini yang terjadi sama dulu pernah itu ya yang kodenya kopi. Sekarang sudah listing lagi di Bursa Efek Indonesia. Itu tadinya sempat delisting karena waktu itu minta delisting karena ingin memperbaiki kinerja keuangannya. Terus setelah itu masuk lagi ke pasar modal. Nah, yang sebelumnya itu sudah tercatat di sahamnya, kepemilikannya di saham perusahaan tersebut gitu ya, di perusahaan tersebut itu tetap menjadi investor di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya statusnya itu tetap ada gitu ya, kecuali kalau perusahaan itu pilot. Kalau perusahaan itu pilot di luar Bursa Efek Indonesia, itu berarti kalau perusahaan pilot berarti ya nanti akan dibagikan berdasarkan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu ya. Nanti biasanya megang saham itu kalau misalnya aset perusahaan itu kan nanti akan dijual ya sama kurator gitu. Dijual sama kurator nanti akan dibagi-bagikan berdasarkan ketentuannya berdasarkan ininya ya, siapa duluan yang pertama. Biasanya sih yang pertama itu biasanya pemerintah dulu, dia harus melunasi semua utang-utang pajaknya. Setelah itu pemegang surat utangnya, setelah itu karyawannya, baru kemudian pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham itu paling terakhir. Begitu. Tapi kalau cuma delisting, itu kan berarti kepemilikan investor itu tetap ada di perusahaan tersebut. Gitu. Mungkin Mas Kevin mau menambahkan? Saya kira cukup ya Pak Reza, udah cukup jelas. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Baik. Terima kasih Pak Reza. Untuk pertanyaan kedua berarti untuk Bapak Gavin ya. Ini dia ada 2 pertanyaan nih dari Ibu Evita Rosa. 1, lebih menguntungkan menjadi investor atau trader? 2, lebih bagus nabung satu saham satu sektor atau nabung saham di berbagai sektor? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Ibu Evita ya. Yang pertama ya, atau pertanyaan pertama, menjadi investor atau menjadi trader. Nah, itu kita kembalikan lagi ke diri kita ya, ke masing-masing diri kita. Jadi misalkan Ibu Evita nih lebih cocok atau memiliki banyak waktu luang nih, gitu ya, atau kesehariannya sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi waktu luangnya otomatis lebih banyak. Nah, di situ mungkin Ibu Evita bisa juga mencoba menjadi seorang trader ya. Kalau Ibu Evita sebagai pemula gitu ya, itu bisa coba dulu nih dengan modal kecil ya. Mungkin 1 atau 3 bulan pertama mencoba untuk trading atau membeli saham, tentunya dengan planning ya, dengan planning untuk entry di titik mana, kemudian titik jualnya di mana. Nah, di situ Ibu Evita bisa mencoba nih. Kemudian setelah 3 bulan pertama, Ibu Evita ini bisa mengevaluasi apakah kegiatan tradingnya itu menguntungkan. Kemudian apakah misalkan dari segi waktu ya, apakah berbentrok sama kegiatan Bu Evita. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan ya. Kalau misalkan lebih banyak bentroknya, kemudian nggak bisa mantau saham, ya udah kita menjadi investor aja. Investor dalam artian kita membeli saham itu dengan menggunakan prinsip yang namanya nabung saham. Jadi misalkan sebulan sekali kita membeli saham-saham tentunya yang berfundamental bagus ya. Kita bisa membeli sebulan sekali atau misalkan dalam ketika sahamnya itu turun 10% gitu. Kita bisa cicil beli. Nah, itu strateginya gitu. Itu dikembalikan ke diri kita masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, lebih baik nabung satu saham, satu sektor, atau nabung saham di berbagai sektor. Kalau saya pribadi, saya cenderung malah ya melihat ya tematik ya. Untuk tahun ini misalkan, atau untuk tahun lalu kita lihat semua saham-saham digital ya, yang berbau digital itu sangat uptrend atau sangat perform. Nah, sedangkan di tahun 2022 ini perusahaan digital malah nggak perform atau cenderung malah banyak terkoreksi. Nah, dibanding digital, untuk di tahun 2022 ini, saham-saham komoditas nih, saham yang terkait energi, misalkan perusahaan batubara, atau perusahaan oil ya, perusahaan CPO juga,
itu mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Nah, di situ kita bisa melakukan yang namanya rotasi sektor. Nah, kalau saya sendiri, saya cenderung melihat secara tahunan ya, secara tahunan sektor mana yang menguntungkan. Nah, kalau sektor misalkan tahun ini sektor komoditas yang menguntungkan, tentunya di portfolio saya akan overweight di saham itu, di sektor tersebut. Maksud dari overweight tersebut adalah misalkan saya punya uang 10 juta nih. Nah, saya menginvestasikan lebih dari 50% atau misalkan 60-70% di sektor tersebut, sektor yang lagi manggung gitu. Sisanya ya mungkin kita trading di saham-saham atau di sektor yang lain ya, atau nabung saham di sektor yang mungkin mulai menunjukkan arah perbaikan, misalkan sektor properti, sektor konstruksi, nah seperti itu. Semoga menjawab ya. Mungkin Pak Reza atau ingin menambahkan, Pak? Sudah, Mas Kevin, sudah cukup ya. Jadi sudah dijawab semuanya oleh Mas Kevin. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Next, ini ada pertanyaan dari Andri S. Huta Barat. Dia ada dua pertanyaan. Pertama, tips untuk antri bid keesokan harinya pakai Ciptadana. Kemudian untuk next-nya RDN BCA maksudnya gimana Kak? Harus punya tabungan BCA. Mungkin ini untuk Bapak Gavin ya dari Blue Chip. Ya, tips antri ya untuk bid. Mungkin kalau untuk antri di bid bisa ini ya. Kalau di Ciptadana sendiri paling pagi ya, paling cepat itu jam 2 pagi atau jam 2 subuh ya. Nah, mungkin Pak siapa tadi? Pak Andri ya bisa melakukan input ordernya tuh di bid di jam 2 pagi. Atau bisa juga sebetulnya sama aja sih di jam sebelum open market itu sama aja karena nanti dari sekuritas akan meneruskan semua data itu di bursa ya. Tepat di pukul 9 gitu. Kemudian kalau RDN BCA maksudnya gimana? RDN BCA maksudnya ketika kita mendaftar, tentunya kita akan diberi pilihan ya, diberi opsi untuk memilih yang namanya RDN atau rekening dana nasabah atau rekening dana investor. Nah, di situ kita bisa pilih RDN BCA dan betul harus punya tabungan BCA ya. Kalau misalkan Pak Andri ingin membuka rekening di Ciptadana itu secara full online ya. Di sini kita sudah bisa full online, tetapi untuk RDN-nya hanya baru BCA yang bisa. BCA dan harus memiliki tabungan BCA-nya gitu. Oke, untuk next pertanyaannya, RDN yang bekerja sama dengan Ciptadana Sekuritas. Ya, mungkin RDN-nya tadi sudah saya sebutkan, RDN BCA dan RDN CMB Niaga ya. Atau Nobu juga bisa ya. Nobu Bank. Oke, untuk dua pertanyaan terakhir ini dari orang yang sama, dari Bapak Darul Huda Mustaqim. Apakah bisa beli saham EIPO di Blue Chip? Dan untuk fee minimumnya ada nggak? Misal kalau investasinya kecil saja, apa sama fee minimumnya? Ya, untuk membeli saham EIPO di Blue Chip dari aplikasi kita, untuk saat ini sih belum bisa ya. Kita harus masih masuk ke website EIPO. Jadi Bapak Ibu semua yang ingin mendaftar EIPO itu bisa masuk ke website EIPO ya. Di situ kita bisa mengkonekkan akun EIPO kita dengan Ciptadana Sekuritas. Itu memilih partisipannya itu Ciptadana Sekuritas Asia atau kodenya KI ya. Nah, di situ nanti kalau misalkan Pak Darul nih memesan saham EIPO dan dapat penjatahan, nanti sahamnya akan masuk ke portfolio Pak Darul nih di account Ciptadana gitu. Untuk fee minimumnya ada nggak? Nggak ada sih di tempat kita, nggak ada fee minimum, hanya ketika minimum deposit ya, hanya ada minimum deposit yaitu 100.000. Misal kalau investasi kecil
untuk fee minimumnya apakah sama? Yang mungkin saya nangkapnya di sini fee jual atau fee beli ya. Kalau di kita semua sama ya, di 0,15% untuk fee beli, kemudian fee jualnya di 0,25%. Nah, ini salah satu keunggulan kami juga ya. Jadi fee yang kami berikan juga kompetitif dan tentunya juga saya rasa sih lumayan murah ya, cukup murah. Gitu. Oke, terima kasih Pak Gavin. Untuk sesi tanya jawab sudah akan kami tutup. Next kita akan ke sesi quiz bersama Pak Reza dan juga Pak Gavin. Jadi dari dua pembicara kita ini akan memberikan pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjawab di kolom chat dan akan dipilih 5 orang pemenang. Jadi mungkin pertanyaannya boleh dimulai, silahkan dari Pak Reza. Saya dulu ya berarti ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu tadi saya sudah sampaikan ya. Nah, sampai dengan saat ini berapa jumlah total perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia? Silahkan dijawab di kolom chat ya. Waduh. Bu Evita langsung jawab itu. Sekitar 700-an. Berapa dong Pak? Yang paling benar. Gitu ya. Jadi jawaban kalau misalnya nggak ada yang betul, jawaban yang paling mendekati ya yang akan saya pilih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang betul adalah 787. Jadi 787, bukan 878 ya, tapi 787. Gitu ya, dengan Ibu Chanmung. Ibu Chanmung. Oke, selamat Ibu Chanmung ya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, itu gampang ya, itu bisa sekalian cek juga ya. Tadi saya sebutkan ada ambil contoh satu saham. Ya. Sebutkan harga saham BCA pada penutupan perdagangan kemarin itu berapa? Gampang ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawaban yang betul adalah 7.500 ya. Nah, ini yang paling cepat nih berarti nih. Ibu Evita Rosa Ibu ya. Evita Rosa. Selamat Ibu Evita. Selamat Ibu Evita. Mas, saya berapa pertanyaan lagi ya? Satu lagi Pak. Oke, satu lagi ya. Untuk satu lagi itu Bursa Efek Indonesia kan juga membuat beberapa kebijakan ya. Ini cepet-cepetan nih, kebijakan auto rejection. Ya, untuk kebijakan auto rejection-nya sebutkan berapa sebutkan berapa batas atas auto rejection untuk harga saham 50 sampai dengan 200. Itu berapa? Karena udah jawab duluan, jadi saya ganti pertanyaannya. Jadi yang betul adalah 35%. Ya, 35 boleh. Kalau jawab 35 boleh. 35%. Jadi jawaban yang betul adalah tetap ya, Pak Solihin ya. Cepat banget ini, Pak Solihin ya tetap nih. Oke, selamat Pak Solihin. Dari saya sudah, Mas Raden. Siap, terima kasih Pak Reza. Selanjutnya 2 pertanyaan dari Bapak Gavin. Silakan Bapak Gavin. Oke, mungkin pertanyaannya terkait ESG ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Bisa disebutkan Bapak Ibu semua salah satu 3 contoh nih saham yang termasuk di Serikahati, indeks Serikahati.
kode sahamnya ya Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Oke, jawaban saya tutup. Saya pilih, bentar ya. Ini, Bapak Muhammad Nalariski ya. Selamat ke Pak Nalariski. Jawabannya betul ya, BNI, BMRI, dan Unilever ya, UNVR ya. Oke, Pak Gavin, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke. Mungkin terkait produk blue chip gitu ya. Bisa disebutkan ya, apa nama sebutan dari kamu saham blue chip? Oke, 3, 2, 1 ya. Saya pilih, kelihatannya ini Pak Solihin typo nih ya. Kemudian Pak Muhammad Fajar Baihaqi ya. Selamat ke Pak Fajar, Chiptionary jawabannya, betul. Oke, bagi Bapak Ibu semua yang namanya disebutkan atau menjadi pemenang dari giveaway ini, bisa kontak ke helpdesk kami ya, atau ke Pak Raden ya. Gitu. Oke. Saya kembalikan ke Pak Raden. Baik, terima kasih Pak Gavin, dan sesi kuis tadi mengakhiri juga sesi SPM tanggal 18 Juni ini. Mungkin nanti akan diberikan kuesioner juga untuk Bapak dan Ibu untuk diisi agar nanti untuk mengembangkan SPM-SPM selanjutnya. Mungkin dari Bapak Brian, apakah perlu untuk dokumentasi? Sudah. Oh, udah. Oke, baik. Berarti hari ini, siang ini cukup. Terima kasih Bapak Reza dan juga Bapak Gavin. Selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih Pak Reza, kemudian Pak Raden. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.